Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir kita baca keterangan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa di rumah beliaulah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur atas penjelasan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang sahabat pun yang membantah, terutama beberapa sahabat yang kata orang Jawa diagul-agulke oleh orang Syiah sebagai manusia yang tidak kafir dan tidak murtad sepeninggal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Miqdad, ada Abu Dzar, ada Salman Al-Farisi, gak ada yang protes. Ali juga tidak protes. Waalaikumsalam. Justru Ali itu termasuk salah seorang di antara kerabat yang mengurusi dimasukkannya jenazah beliau ke liang lahat. Jadi mestinya akan saya angkat tentang kisah kepengecutan Ali versi orang-orang Syiah. Jadi versi orang-orang Syiah itu ya mestinya ora dijarak ya. Maju Pak, nggih. Nah. Enggak ada sakit punggung kan? Enggak ada. Ampun anyel. Ada sakit punggung enggak? Walah kurti pendeleng itu aku malah jadi wedi. Yang jelas jangan bersandar. Cuma kalau saya terangkan ini sekarang, mungkin materi ini gak selesai. Sementara malam Senin
bulan Sya'ban itu tinggal 2 kali ya. Insya Allah nanti ba'da Id. Nggak ada protes sama sekali dari Fatimah juga nggak ada. Waalaikumsalam. Dari Ali juga nggak ada, dari sahabat-sahabat yang lain juga tidak ada. Selanjutnya walaqad khaffatil malaikatu baiti wa in kana al-wahyu la yazilu alaihi wa inni lama'ahu fi likhafihi. Malaikat Jibril ya, sering berputar-putar di atas rumah saya, di atas bilik saya yang paling tepat. Kalau malaikat Jibril mengetahui bahwa malam hari itu beliau berada di dalam rumah saya, artinya malam itu merupakan malam giliran saya, maka Jibril turun masuk dan menyampaikan wahyu kepada beliau di saat beliau satu selimut dengan saya. Keterangan lain, kalau ternyata di dalam rumah itu hanya saya sendirian, giliran Rasulullah pada malam itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di rumah istri-istri beliau yang lain, Jibril kembali. Jibril kembali. Jadi ada, kalau dibagi ya wahyu itu ada yang disebut Makkiyah, diturunkan ketika beliau berada di Makkah belum hijrah, kemudian Madaniyah ketika beliau sudah hijrah, ada yang kadang-kadang diturunkan ketika beliau dalam perjalanan. Ada juga hampir semua wahyu yang diturunkan kepada saya ketika di kota Madinah itu di saat saya dalam keadaan satu selimut. Ini Rasulullah ya. Kalau tadi keterangan Aisyah, satu selimut dengan beliau. Nah, satu selimut dengan Aisyah. Hadisnya panjang, saya bacakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim fi fadailis sahabah. An Aisyata anna nisaa Rasulillahi kunna khizbain. Khizbun fihi Aisyah wa Hafsah wa Sofiyah wa Saudah, istri Rasulullah yang menurut riwayat yang masyhur berjumlah 11 orang. Di saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, jumlah mereka berkurang 1 dengan wafatnya Khadijah binti Khuwailid, jadi tinggal 10. Kemudian ada lagi istri beliau yang wafat sebelum beliau wafat.
Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Jadi tinggal 9, kata Ibu Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersembilan itu mengelompok menjadi 2 kelompok. Hizbain menjadi 2 kelompok. Ya, bukan oposisi dan bukan ya. Bukan yang ingin perpanjangan sampai tahun 28 ora ana hubungane karo kuwi ora. Ya, mungkin di antara kita ada yang punya saudara ya. Saudara itu banyak, seorang bapak yang punya anak mungkin. Waalaikumsalam. 5, 6 bahkan 7 bahkan 8, 9, 10. Ini salah seorang putranya Dr. Umar Yasin, Allah yarham. Ada di Ma'had Tahfidz nggak data. Kita aja omong orang ini sing digelem jawab kabeh do juta aku piye iki. Itu putra beliau ada. Berapa saudaranya berapa? 20. Jadi ber-21 ya. Alhamdulillah. Itu jadi merupakan suatu hal yang wajar, jangankan 20 ya. Tadi saya sebut 5, saya sebut 6. Yang 2 akrab satu sama lain, yang 3 akrab dengan ya, suatu hal yang wajar. Termasuk istri Rasulullah itu ngelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompoknya Aisyah, kalau diurutkan, yang pertama kelompoknya Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. 4 itu satu kelompok. Masih 9 kan ya. Yang 5 ini kelompoknya Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah sudah wafat. Juwairiyah, istri beliau yang terakhir, Maimunah bintil Harith Al-Makhzumiyah. Ini 2 kelompok. Saya tidak berani menerangkan lebih jauh kalau keliru, tapi lebih baik kita husnudzon. Para ulama juga tidak menerangkan secara detail karena persoalan ini persoalan yang sifatnya alamiah. Ya tadi 5 bersaudara, 6 bersaudara itu, yang satu ngelompok kepada satu kelompok, yang satu ngelompok kepada yang lain. Nah, ada persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan masalah wahyu tadi. Wa kanal muslimuna qad alimu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Para sahabat maklum, paham betul tentang cinta beliau Rasulullah kepada Aisyah dibanding dengan cinta beliau kepada istri-istri beliau yang lain. Dan ini diakui oleh Rasulullah, Allahumma hadza qismi fima amliku wa ana la amliku fima tamliku. Ya Allah, ini bagian yang Engkau berikan kepada saya. Istri-istri saya yang 11 itu saya nikahi atas perintah Allah, maksud saya. Bukan saya karena Nabi kemudian minta ada keistimewaan, enggak. Semuanya Allah yang menentukan. Ini bagian saya, ya Allah. Allah yang beri.
Tapi untuk membagi cinta kepada mereka sama antara satu dengan yang lain, itu yang punya cuma kamu. Allah itu di dunia ya, wong kafir, wong munafik, wong musyrik, wong murtad, wong semua diberi makan. Semua diberi makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Jadi kalau dunia itu dijadikan ukuran cinta Allah kepada manusia, kalau ya, dan itu tidak benar. Orang kafir itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman. Tapi bukan itu. Membagi cinta seperti engkau ya Allah, nggak ada yang bisa. Wong saben dina ngelek-elek panjenengan malah rezekine di sanggo warem mburi ngisor dhuwur ki wonten. Kulo sing jam 2:30 wis tangi salat malah nyambut gawe dina iki dipangan dina iki sok-sok ora sedeng. Ya itu semuanya ujian. Rasulullah, saya kembali kepada masalah, karena para sahabat itu tahu bahwa cinta Rasulullah kepada Aisyah lebih tinggi, lebih besar. Dan ini nanti kembalinya kepada din juga, bukan kepada Rasulullah sebagai manusia, sebagai Muhammad, bukan. Karena orang mengetahui bahwa kecintaan Rasulullah kepada Aisyah itu lebih besar dibandingkan dengan kecintaan beliau kepada yang lain. Fa idza kanat inda ahadihim hadiyatun yuridu ayyuh diaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akharaha hatta idza kana fi baiti Aisyah ba'atha biha ila Rasulillah. Sehingga para sahabat kalau ingin mengirimkan, kalau orang Jawa punjungan, mengirimkan hadiah. Jadi ada hadiah, ada hibah, ada ngantuah, ada hadiah, ada hibah, ada sedekah. Kalau hadiah itu pemberian dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Ini hadiah. Salman Al-Farisi ketika ingin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, membuktikan apakah ini nabi apa bukan. Tanda-tanda yang saya baca itu semuanya sudah terbukti bahwa beliau adalah Rasul. Masih ada yang saya ingin ketahui. Rasul yang adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, itu tidak mau menerima sedekah, tetapi mau menerima hadiah. Lah saya terangkan tadi ya, hadiah itu pemberian dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Lulus ujian, namanya ya seorang murid memberikan hadiah kepada wali kelasnya, hadiah. Jadi bukan nomor 1 dapat, bukan, itu kan lomba motor. Hadiah itu pemberian dari yang lebih rendah kepada yang tinggi. Kalau hibah itu pemberian dari sesama. Niki panen duren, ini panen pisang. Lah kalau sedekah itu pemberian dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kita memberikan zakat kepada seseorang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu sedekah. Yang difahami Salman dari guru-gurunya, Nabi terakhir ini
tidak mau menerima sedekah. Kalau Nabi terakhir ini mau menerima sedekah, berarti yang memberi sedekah lebih tinggi daripada yang diberi. Kata nggak mau menerima zakat, kata Bani Hasyim tidak diperbolehkan dalam salah satu riwayat menerima zakat dari Baitul Mal. Betul ketika beliau di Kuba ya, Salman datang membawa kurma. Ini ada sedekah untuk Anda, saya berikan. Kurma yang masih segar, rutop. Rasulullah terima dan beliau persilakan kepada sahabat-sahabat yang lain yang menemui beliau di tempat beliau mampir sementara di Kuba, tapi sempat untuk mendirikan masjid. Pada yang lain, Salman mengamat-amati, ora disenggol babar blas, ora disenggol babar blas. Tapi belum puas. Lain kesempatan datang lagi kepada beliau dan membawa kurma. Ini hadiah untuk panjenengan. Ini hadiah untuk panjenengan. Oleh Rasulullah diterima dan kemudian dicicipi. Ini pun meletek kan, mboten tentang dipangan rasanya hilang. Ini hadiah ya. Jadi ayat 60 surat atau innamas shadaqatu, zakat diberikan kepada orang fakir, miskin dan seterusnya, orang yang lebih rendah status sosialnya kepada kita. Nah, para sahabat karena mengetahui bahwa kecintaan Rasulullah kepada Aisyah itu lebih besar dibanding dengan kecintaan yang lain, dan ini sifatnya ruhi, bukan pribadi tetapi dini, karena agama. Maka ketika mereka ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, munjung kepada Rasulullah, memberikan gelondong pengareng-areng kepada Rasulullah, itu nunggu ketika beliau tinggal di rumah Aisyah. Oh, ini gilirannya Hafsah, gitu. Oh, ini gilirannya Zainab binti Jahsh, lah ini bagian Aisyah, hadiah itu diberikan kepada mereka. Lah, sapa wonge sing ora ewa kan begitu ya. Meskipun itu istri Nabi, lah dalah wingkung lah gitu ya. Bebek kurang. Akhirnya grupnya Ummu Salamah tadi fatakallama hisbu Ummu Salamah wa qulna laha kallimi Rasulullah yukallimun nasa fayaqulu man arada ayyuhtiya ila Rasulillah hadiyatan falyuhti ilaihi haitsu kana min nisaihi. Ini sesepuhnya kelompok kedua itu Ummu Salamah. Mereka sepakat kepada Ummu Salamah, tolong kamu bicara sama Rasulullah agar Rasulullah memberitahukan kepada orang banyak. Kalau kamu nganter hadiah itu tidak usah pilih sih, tidak usah diberikan ketika beliau berada di rumah Aisyah. Laliane ya do plenggengongan to ya. Kehidupan sahabat Rasulullah yang sudah mapan itu juga tidak diiringi secara diametral dengan kehidupan Rasulullah. Kemenakan beliau yang bernama Urwah
bin Zubair itu pernah bertanya kepada Aisyah, Bule, kalau orang Jawa Bule, tolong diterangkan kepada kami suasana kehidupan rumah tangga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bule. Apa jawab beliau? Selama 3 kali rembulan terbit, selama 3 kali ada hilal. Hilal itu menunjukkan terbitnya tanggal. Nah ini sedikit maknyut begitu, saya tidak niat. Apakah Ramadannya itu nanti hari Sabtu tanggal 2 April atau hari Ahad? Kalau Muhammadiyah berani memastikan satu Muhammadiyah satu, itu kami hitung dengan hisab hakiki, rembulan itu sudah terbit. Sementara mereka yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti para sahabat, yang mengikuti para tabi'in, yang mengikuti para tabi'in, yang mengikuti mazhab Hanafi, yang mengikuti mazhab Maliki, yang mengikuti mazhab Syafi'i, yang mengikuti mazhab Hambali, masih ragu-ragu. Tinggi hilal itu sekitar 2 derajat. 2 derajat. Orang Jawa itu ewohoyo, bisa dilihat apa enggak ya? Bisa dilihat apa enggak ya? Kalau ahli falak nasional Thomas siapa? Jamaluddin memperkirakan kecil kemungkinannya malam Sabtu itu hilal bisa dilihat. Nah, karena tingginya juga apa namanya, ewohoyo dibaca cuma 2 derajat. Kalau 1 derajat cetok ra ketok, kalau 5 derajat cetok ketok. Termasuk di kalender almanak Kudus itu juga. Jangan cepat-cepat memutuskan bahwa Ramadan jatuh pada hari Sabtu karena posisi hilal masih rendah gitu. Jadi kalau Muhammadiyah pasti hari Sabtu lah. Kita nanti dulu tunggu keputusan lajnah, keputusan apa? Dewan Isbat. Keputusan Dewan Isbat itu bukan menteri agama, bukan menteri agama. Jadi Dewan Isbat itu merupakan representasi dari perwakilan umat Islam di Indonesia. Di sana diundang NU, termasuk Muhammadiyah juga diundang, Persis juga diundang, organisasi-organisasi yang lain. Mari bersama-sama kita tunggu tim yang ditugaskan itu dari Kementerian Agama dulu, dari Pengadilan Agama, untuk ru'yah ke Parangtritis, ke Tawangmangu, ke tempat yang tinggi, ke Tanjung Kodok, ke apakah kelihatan apa tidak, sejak dari Papua sampai Maluku, sampai Sulawesi, sampai Aceh sana diberi tugas.
Kalau mereka tidak melihat, nah begitu. Ya akhirnya diumumkan bahwa hilal belum tampak, besok pagi masih tanggal 30 Sa'ban, tanggal 1 Ramadan dino Ahad. Sesuk-esuk isih nyego goreng lah gitu. Lah belum siap kok ya. Belum siap. Kalau kita mantap, saya tidak mengatakan itu khilafiyah. Itu bukan khilafiyah. Hisab dan ru'yah itu bukan khilafiyah. Bukan khilafiyah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bid'ah. Dol, sesat. Jadi mantap kita pakai ru'yah lah. Ru'yahnya ya silakan mau ru'yah sendiri-sendiri. Tapi yang menentukan itu mayoritas umat di mana mereka tinggal ya. Di sini saya sebutkan sekali lagi, ini bukan anu loh ya, bukan apa namanya secara struktural di bawah komando Kementerian Agama, bukan. Ini mengundang tokoh-tokoh Islam yang mewakili organisasi-organisasi yang ada untuk mari bersama-sama menyimpulkan apakah ru'yah sudah bisa dilihat, yang dari sana ditentukan besok pagi sudah mulai siang. Ada yang ganjel mungkin ini terus kesel lagi kaya ngono kuwi lan ya terus aktual ya. Aktual itu ramai itu. Alhamdulillahnya ini perbedaan pendapatnya dalam masalah awal siam. Oh, kalau awal Syawal lah sing siji wis ngotot-otot dodo mentok, sing siji pamine sih garing lah gitu. Tapi di atas itu semua, kalau hisab itu benar ya tidak menjadi jaminan seseorang masuk jannah. Sebaliknya kalau hisab itu keliru, tidak menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam nar. Begitu juga ru'yah. Kebenaran itu nggak ada dua tuh, mesti satu lah gitu. Dan ini bukan khilafiyah lah gitu. Tapi masalahnya benar atau tidak benar, ini masalah besar yang dalam format keislaman amat sangat kecil. Tidak menjadi kunci seseorang bisa masuk jannah, tidak akan menjadi penyebab seseorang masuk jannah. Mudah-mudahan nggak ada. Apa, Pak Luy? Ketika kalau mengawali puasanya itu mengikuti hisab, tapi di akhirnya mengikuti dia rugi. Di sisi lain juga untuk mencari Lailatul Qadar itu yang mencarinya itu ganjil ya, sama-sama mencari ya. Kalau perbedaannya dari ganjilnya itu kan akhirnya tidak ketemu. Iya. Pertanyaan antum tidak ketemu dengan keterangan saya. Keterangan saya ya, hisab itu bid'ah. Artinya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Nahnu ummatun ummiyatun. Kita ini umat yang ummi, yang buta huruf. Tetapi juga pada masa Khulafaur Rasyidin ketika umat itu sudah melek huruf. Tetapi juga pada masa Khalifah Bani Umayyah ketika umat sudah akrab dengan ilmu hisab, apalagi pada masa Daulah Abbasiyah. Tetapi mereka tetap menggunakan ru'yah dan tidak mau menggunakan hisab sebagai alternatif kedua. Jadi kalau memang itu sudah saya yakini, ya saya siam ya pakai ru'yah, saya Idul Fitri ya pakai ru'yah lah. Kalau siamnya pakai hisab, kemudian Idul Fitrinya pakai ru'yah,
Bisa 31 nanti. Tapi lebih dari itu, wong liya isih do nyindok sego liwet, nah dia sudah siam. Sudah siam. Kalau Idul Fitrinya pakai ru'yah, akhir kan, orang yang pakai hisab sudah kalung kupat lah. Dia masih menunggu 1 hari. Jadi ya saya berani mengatakan yang benar itu ru'yah. Lah kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semuanya mengatakan rujukannya itu untuk awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu pakai ru'yah. Lah terus aku kan melu sapa? Kalau tidak ikut mereka terus ikut siapa? Yang lain gitu ya. Orang niat tapi ya tekan-tekan ya. 3 kali saya mengalami terbitnya hilal. Awal suro katanya begitu ya. Suro, Sapar, Mulut, rong sasi. Di rumah saya itu yang ada cuma aswadain. Rawahul Bukhari. Di rumah saya itu yang ada cuma aswadain. 2 benda hitam. Yang 1, nah kalau kita mengatakan ini air mineral, rupanya air mineral, air putih. Kalau Ibu Aisyah dan orang Arab, air ini hitam. Nah, kepengen putih Pak Ali, sampeyan diganti susu. Walah. Di rumah saya selama 2 bulan itu yang ada cuma aswadain. 2 benda hitam. Yang 1 air. Yang itu air putih gitu ya. Artinya air ora dicampuri kopi, ora dicampuri kopi wis dicampuri madu campuri ndok ST apa namanya? Wah, Allah, hilat. Kue mah kelepat bar ngisa jam 10 lagi mulai. Hi jannati. Kalau baiti jannati ya ambek banyu anyep ya tetap inilah yang saya minum. Kepengen anget, pengen campur teh ya ngakon anake mara tuwa. Kamu kok senyum-senyum apa saat itu? Wis tak kandhani ya, ngandelo. Tidak ada yang lebih enak masakan dibanding dengan masakan anaknya mertua. Yakin. Ummu Kaisan, Ummu Fajar, Ummu Khalid, Ummu Jagat ya. Oh ya Allah. Nak saleh. Kalau mau membuktikan baiti jannat itu ya itu. Jam 10 bengi mulai di saya ya dari acara taklim gitu. Lawe ukur karek tempe silet karo sambel. Arep gugah mbok wedok, bahasa orang Jawa itu mbok wedok ya. Ya mesti tangi lah gitu. Ngalah ya ben ngaso lah. Gitu.
Ya sudah apa adanya itu kita makan. Umpama aku ki mak klepat keluar ya dari Mendungan itu ngidul, terus yang dalan Slamet Riyadi itu Mendungan itu ngalor lewat komplek Nateli itu. Walah mbok butuh apa? Duwite eneng wetenge luwe. Tetapi yang namanya sabar, kata Dr. Abdullah Azam rahimahullah As-Syahid, kemampuan Anda mengendalikan perut untuk tidak Anda isi kecuali apa yang ada di rumah Anda. Tenin itu. Tenin. Jadi 2 bulan di rumah itu yang ada cuma aswaten, 1 air putih, yang kedua kurma. Nah, kurma memang Rasulullah nandur ya, pohon kurma ajwa itu. Hanya kadang-kadang lah di sini yang namanya hadiah, tetangga dari Ansor, tetangga dari Muhajirin itu nganter ke rumah, yang mungkin tengkleng, yang mungkin gulai, yang mungkin lah itu variasi makanan kami selama 2 bulan yang bisa kami santap bersama Rasulullah. Rasulullah keluar mak klepat yang ngene Utsman, wah mantune sugih banget itu. Ke rumahnya Utsman. Nanti beliau yang kaya itu satu Utsman, yang kedua Abdul As, suaminya Zainab itu kaya sih. Atau mertuanya Abu Bakar, Umar. Aku rung madang, walah Masya Allah, napa Rasulullah sing dikersake. Tapi baiti janati itu ya, yang ada di dalam rumah saya ini nilainya surgawi semua. Lah kok pengen ngombe teh sak gelas waklepan nyanggon hian lah gitu. Lah mbok ana gawe teh ora nganggo. Lah ya sak ora enake teh iki ya tetep teh. Sak enak-enake ya gur kaya ngono kuwi. Ini mereka mengangkat Ummu Salamah sebagai duta sowan kepada Rasulullah agar Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, kalau kamu memberi hadiah saya itu tidak harus ketika saya berada di rumah Aisyah, ya nang ngendi wae lah gitu. Mana rata ayyuhtiya ila Rasulillah hadiyatan fal yuhti ilai haitsu kana min nisaihi. Ya, perwakilan dari istri-istri beliau. Fakallamat hu Ummu Salamah bima qulna laha. Ummu Salamah sowan kepada Rasulullah menyampaikan unek-unek istri-istri beliau. Falam yakul laha syai'an. Rasulullah diam saja. Ya artinya apa kalau saya boleh pahami? Ya mestine ya sing kepengin ngrasakake pangan saka njaga omah ki saka njaba omah. Yang ingin merasakan makanan dari luar rumah yang dihadiahkan oleh para sahabat atau istrinya itu bukan hanya Aisyah. Usulan Ummu Salamah itu memang benar, tidak menyimpang dari syariah. Tapi Rasulullah diam saja. Fasa'alnaha. Ketika mereka kembali kepada istri-istri Rasulullah, faqalat
maqala li sayan. Rasulullah kendel ora ngendika apa-apa. Fakulna kalimihi, dibalani meneh. Sowan yang kedua kali. Qalat fakallam tuhu khinadaro ilaiha, ketika Rasulullah berada di rumah saya, menjadikan saya sebagai salah satu istri yang mendapat giliran, saya sampaikan kepada beliau. Tetap tidak dijawab. Baru yang ketiga kali, lah ini kaitannya dengan materi tadi. Faqolalaha la tu'dhini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbim ra'atin ila Aisyah. Ummu Salamah, jangan menyiksa saya, jangan menyiksa saya karena Aisyah. Nah nek wong kepingine ngeteri hatinya yang nggon aku, pancene aku neng omahe Aisyah, itu hak mereka. Jangan kamu menyiksa saya karena Aisyah. Aku rekoso nek bojo-bojoku dok. Dan itu hak mereka, dan itu tidak salah. Dan itu tidak salah. Tapi jangan kamu menyiksa saya. Tekanannya di sini. Sesungguhnya wahyu itu tidak pernah diturunkan kecuali ketika saya berada dalam satu selimut dengan Aisyah. Riwayat lain yang agak pendek, fatstama'na sawahibi ila Ummi Salamah. Ketika mereka melihat bahwa hadiah yang diantar, ya kunjungan, ya kondong pangareng-areng yang diberikan kepada Rasulullah itu di saat beliau berada di rumah Aisyah, akhirnya mereka berkumpul dan sepakat untuk menunjuk Ummu Salamah sebagai wakil mereka. Apa kata mereka? Innan nasa yataharruna bihadayahum yauma Aisyah. Orang banyak senantiasa mengantarkan kunjungan mereka kepada Rasulullah ketika beliau berada di rumah Aisyah. Wa inna nuridul khair. Kami ingin adanya kebaikan. Kama turiduhu Aisyah. Aisyah pun juga begitu. Perkoso masa sih dari aku tok lho gitu lho. Wong sak pengajian digawak keduren kabeh lho. Akhirnya setelah sowan kepada beliau dan tidak dijawab, sowan lagi dan tidak dijawab, sowan yang ketiga kali, ya Umma Salamah, la tu'dhini fi Aisyah fa innahu wallahi ma nazala alayyal wahyu wa ana fi likhafim ra'atim minkunna ghairiha. Demi Allah, wahyu itu tidak diturunkan kecuali ketika saya berada dalam satu selimut bersama Aisyah. Jadi kecintaan Rasulullah kepada Aisyah secara manusiawi, ya, orang bisa saja menyimpulkan yang paling muda, yang paling cantik, yang paling dan seterusnya. Tetapi berangkat dari sini, di atas yang paling itu ada yang menyebabkan Rasulullah mencintai Aisyah. Mengapa? Mengharapkan wahyu turun. Nah, mengharapkan wahyu diturunkan kepada beliau. Nah, setelah Rasulullah mendengar menyampaikan jawaban kepada Ummu Salamah, atubu ilallah min adzaka ya Rasulullah. Saya bertobat kepada Allah ya Rasulullah, telah menyiksa kamu dengan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan.
para sahabat umumnya, istri-istri Rasulullah wabil khusus. Ya, sebagai manusia bisa berbuat salah. Tetapi begitu didunungke, dijelaskan bahwa kamu salah, bukan hanya salah, telah membuat hati saya itu terkena tekanan, cepat-cepat dia bertobat. Bisa urung terima lah begitu. Masih belum terima. Setelah misi Ummu Salamah gagal, istri-istri Rasulullah tadi belum puas dengan apa yang diberikan jawaban oleh beliau. Tsumma innahuna ta'awna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ila Rasulillahi taqulu inna nisa'aka yasudnaka al-adla fi baiti Abi Bakr, fi baiti binti Abi Bakr. Fatimah bi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya istri-istrimu, istri Fatimah dengan Aisyah itu tua mana? Fatimah. Tua Fatimah. Ada yang katakan 6, ada yang katakan 8 tahun. Kakaknya dari sisi usia. Istri-istri kamu meminta agar engkau berbuat adil tentang putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang yang munjung itu jangan hanya kepada Aisyah tetapi juga kepada mereka. Fakalamathu, dia berbicara Fatimah kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya bunayya, ya bunayya, ala tuhibbina ma uhibbu, ya bunayya ala tuhibbina ma uhibbu, wahai anak perempuanku yang aku cintai. Kalau Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya wahai anakku sayang, bunayya. Ya beni, ya bunayya kalau laki-laki, wahai anakku sayang. Rasulullah kepada Fatimah, ya bunayya, tidakkah kamu mau mencintai orang yang aku cintai? Kamu cinta saya cinta Aisyah. Apa kamu tidak mau cinta kepada Aisyah? Qalat bala. Iya. Jadi akrab ya Fatimah dengan Aisyah itu akrab. Di antaranya dulu ketika Rasulullah masih sugeng, kamu berziarah ke rumah beliau, maksudnya ke tempat tinggal saya. Kemudian Rasulullah dalam keadaan sakit membisikkan sesuatu ke telinga kamu dan kamu menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi ke telinga tadi kanan, kemudian kiri. Kemudian kamu tersenyum, kamu tertawa. Itu apa? Dulu waktu itu saya tanya, kamu nggak mau jawab lah. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Apa jawab Fatimah? Gak. Kamu pelacur. Turawahum gumuk itu. Dulu ketika Rasulullah menyampaikan kepada saya berita, kemudian saya menangis, itu karena Rasulullah memberitahu saya bahwa saya akan segera dipanggil oleh Allah. Kapan waktunya Rasulullah nggak tahu. Waktu kematian saya sudah dekat. Nah kok baru dibisiki meneh kok terus kamu tersenyum. Rasulullah membisikkan kepada saya, sebentar lagi setelah saya wafat, kamu akan nyusul saya.
Alhamdulillah, jadi berpisah dengan bapak saya itu tidak terlalu lama lah gitu. Bisa ketemu di anak ini keakraban. Fatimah disuruh oleh istri-istri beliau untuk menyampaikan unek-unek tadi, dan akhirnya juga gagal. Ketika dia sampaikan berita kegagalan tadi, fakulna irji'i ilaihi fa'abat antartia. Kamu ulangi sekali lagi. Mungkin untuk yang kedua kali kamu rayu bapak kamu, kan dia sangat cinta kepada kamu. Enggak mau saya. Kok enggak ya, kasar ya. Enggak mau. Sudahlah. Saya lebih mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah untuk mencintai orang yang beliau cintai. Nah, akhirnya yang mereka sepakati itu untuk mengangkat Zainab binti Jahsh yang masih sepupu dengan Rasulullah, satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah, bukan walinya. Singkatnya, dia datang kepada Rasulullah dan omongannya agak kasar ya, agak keras lah. Aisyah dengar, di luar kok ada Zainab binti Jahsh ngomong dengan atau kepada Rasulullah dengan bahasa yang kurang enak, yang mungkin agak emosi ya. Akhirnya Aisyah keluar dan langsung bergabung lah begitu. Kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duru ila Aisyah hal takallama. Ayo kowe arep ngomong apa Aisyah? Melihat saya diomongi yang kurang enak didengar, mau ngomong apa? Fatakallamat Aisyah taruddu ala Zainab hatta askataha. Apa yang diucapkan oleh Zainab langsung dibantah oleh Aisyah. Ya, saya tidak berani mengatakan udur ya, tapi ada silang pendapat. Tapi akhirnya dalam masalah perbantahan tadi Aisyah yang menang, kata askataha, sehingga Zainab binti Jahsh diam 1000 bahasa, kalah. Apa komentar Rasulullah? Fana dhoron nabiyyu ila Aisyah qala innaha ibnatu Abi Bakrin. Rawahu Muslim. Ketika Aisyah menang, Aisyah usianya masih jauh di bawah Zainab binti Jahsh lah. Ketika dia menang, anaknya sapa lah gitu, anaknya Abu Bakar lah gitu. Ini keterpihakan Rasulullah kepada Aisyah dalam perdebatan antara beliau radhiyallahu anha dengan istri beliau Zainab binti Jahsh yang adalah satu-satunya wanita yang pernikahannya langsung ditangani oleh Allah. Ini suasana rumah tangga beliau. Jadi kerikil tajam itu sok-sok yo nyandung nih yo kerikil begitu. Ya rame, mungkin pagi, sore sudah selesai, siang sudah selesai, dan tidak ada sampai permusuhan jutaan. Boleh nggak tuh jutaan itu? Layakul muslimin layak juru aku fauqa salati layalin. Jutaan itu boleh asal jangan lebih dari 3 hari. Jadi pemuda sini bentrok dengan pemuda sini, ayo damai. Oh, nek ngaji bose ben rada lerem sithik gitu loh. Hari pertama masih
terbakar emosinya. Hari kedua mulai surut, hari ketiga belum berakhir. Nek nggak diterus-terus ke, oh aja kok gur 3 dina, dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyaut, dadi sate ora ngedoi, Ini Islam memberikan ajaran seperti itu. Tidak boleh mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari. Selesai, masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin ada yang, jadi memang perlu ya kita, ya Allah, waktunya mungkin ya nggak ada ya. Bagaimana suasana rumah tangga beliau, apa yang beliau sukai, apa yang dimasak oleh istri-istri beliau, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau lakukan. Saya katakan kalau istri beliau itu masih 9, berarti hanya setiap 9 hari sekali mereka ketemu dengan Rasulullah. Maaf ya, bukan kemulan wit bar ngisak nanti arep subuh, bukan. Aisyah sampai menerangkan, paket tuh Rasulullah. Tuh Rasulullah kok nggak ada tak kelayangan. Ternyata beliau sedang sholat. Bahkan suatu ketika, loh orang yang tenang. Bukan raneh tenangnya, melihat Rasulullah kok keluar rumah, ada apa malam hari? Padahal waktu itu belum ada siskamling, dan kalau ada ya masa Rasul digilir kan ya. Akhirnya ditutke begitu. Akhirnya beliau ke Baqi'atul Gharqad. Beliau doakan para sahabat yang ada di sana. Oh lah, cepet-cepet Aisyah pulang. Takut kalau ketahuan. Ini jadi tidak 9 hari sekali itu waktu paling cepat. Lah kalau ditinggal ketabuk sampai 2 bulan. Dan perang-perang yang lain. Cukup. Ya silakanlah dibeli, cuma buku-buku tentang itu kok sangat jarang ya. Ada sebuah buku Aisyah judulnya itu cuma tebalnya sekian, itu ya tidak bisa menerangkan semua ihwal beliau sejak dari awal sampai akhir. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya teringat waktu dulu di SMA, jadi waktu itu menerangkan tentang keluarga Nabi yang hampir sama dengan yang diterangkan Ustaz. Jadi masalah kalau bahasa Indonesianya, Jawanya udur itu ada asbabul nuzulnya, turunnya surat Al-Hujurat ayat 11 itu apa benar? Ya. Antum baca ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Itu cukup. Itu bukan antara istri-istri Rasulullah ya, antara sahabat yang satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya udur. Ketika mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah setelah wafat beliau, itu sudah. Kalau nggak ada kata sepakat, mari kita cabut pedang, mari kita berperang, siapa yang menang itu yang menjadi khalifah, siapa yang kalah harus mau menerima apa adanya. Tapi suasana yang sudah begitu meruncing, sama-sama berangkat dari keinginan untuk iqamatuddin, tidak ada sedikit pun keinginan untuk menjadi pengganti Rasulullah. Sampai Sa'ad bin Ubadah sendiri radhiyallahu anhu. Jadi ketika mereka berbantah-bantahan, bahkan sampai perang mulut, bahkan sampai hampir ngajak perang, ketika kebenaran itu dibuka oleh Allah dengan perantaraan Umar ibnul Khattab,
Sudah, siapa yang mau berdiri di depan Abu Bakar ketika sholat, jadikan dirinya sebagai imam, Abu Bakar sebagai makmum. Padahal ketika Rasulullah sakit, beliau menunjuk Abu Bakar jadi imam. Ayo siapa sing wani ngimami? Nangis semua itu, nangis semua. Jadi sebuah perbedaan pendapat, perbantahan, udur-uduran itu suatu keniscayaan. Tapi kalau semuanya berangkat dari lillahi ta'ala, bahasa gampangnya, begitu kebenaran datang, selesai. Begitu lagi ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.